Tumbuk khas Bugis, menu wajib yang harus ada ketika mau lebaran. Kali ini aku bikin tumbuk ketan hitam. Cuma warnanya kok yang hitam, aslinya ini bukan ketan hitam semua. Nah, seperti ini dia mixnya. Ini aku pakai setengah liter ketan hitam, 1,5 liter ketan putih, terus dicuci bersih, direndam sampai warnanya seperti ini. Ya, berubah menjadi kehitaman, terus dikukus. Lanjut, sambil ngukus, ini aku mau peras kelapa dan ternyata aku lupa kupas kulit kelapanya. Jadi hasil santannya seperti ini, warnanya kecoklatan. Yang diambil cuma santan kentalnya aja. Ini aku masak dan tambahkan garam sesuai selera. Ini setelah mendidih, nah ini udah cukup. Nasi ketannya juga ini udah setengah mateng, bisa langsung diangkat. Tumbuhnya orang udah pada mateng. Nah ini aku baru bikin, ketinggalan ini ya. Nah ini santannya aku ambil yang bagian atas atau yang benar-benar kentalnya aja, langsung dicampurkan dengan ketan yang udah setengah matang tadi. Hasil pencampuran ini nanti menentukan hasilnya bagus atau enggaknya tumbuk kita. Jadi untuk nasinya nggak boleh terlalu lembek dan nggak boleh terlalu keras. Setelah dicampur dengan santan, didiamkan beberapa menit supaya meresap, rasanya merata juga. Ini ketannya udah dikukus kembali dan udah mateng. Aku siapkan daun pandan yang aku bulatkan untuk perbatasan tumbuknya nanti. Untuk cetakan tumbuk ini khusus terbuat dari pipa ya. Begini dia caranya, ditarik dulu si lapisan L atau pipa yang di atas, terus dimasukkan nasi ketannya, ditekan-tekan supaya padat, keluarkan dengan cara mendorongnya. Maaf ya, cara aku videoin kurang jelas soalnya aku pegang HP sendiri. Nah ini direcokin juga sama si bocil. Untuk daun ada 2 lapis, ada bagian dalam dan bagian luar. Ambil nasi ketan yang udah dicetak, terus beri dia batas dengan daun pandan supaya wangi, digulung daunnya, dan ini harus benar-benar sambil ditekan supaya nanti hasilnya padat. Part yang paling susah itu part yang bikin gulung-gulungnya begini dan yang lipat bagian ujung-ujungnya supaya berbentuk, dan bagaimana caranya supaya air itu nggak masuk ke dalamnya nanti pas direbus. Alhamdulillahnya selama pisah rumah sama mama mertua udah beberapa tahun ini aku lolos bikin tumbuk dan buras sendiri. Bukan orang Bugis tapi diharuskan belajar dan harus bisa juga bikin tumbuk dong ya. Nah ini dia yang paling sulit pas ngikat, dan harus ada lapisan daun di luarnya. Di ujung-ujung lipatan tadi itu harus ada daun supaya air benar-benar nggak bisa masuk ke dalam tumbuknya. Mengikat lolos. Nah ini dia hasil ikatan aku dan suami. Aku kalau bikin tumbuk emang pakai cetakan yang paling kecil supaya imut-imut aja. Nah nanti kalau orang makan nggak kekenyangan, kalau masih mau ya tinggal nambah aja. Lanjut mau rebus si tumbuknya ini, dilapisin dulu daun bagian bawah dangdangnya. Iya, dangdang itu panci teman-teman. Ada yang bilang juga periuk. Nah ini udah diisi air, tinggal dimasak sampai matang seperti ini. Aku ngerebusnya 3 jam. Nah ini udah mateng, alhamdulillah nggak ada yang tembus sama sekali airnya ke dalam, semuanya aman, hasilnya bagus dan mulus. Setelah diangkat nggak lupa juga dicuci berkali-kali sampai airnya berubah jadi jernih supaya nggak mudah basi dan daunnya itu nggak kotor. Ada biasa bagian hitam-hitamnya itu dari daun dan berlendir dari santan. Aku buka satu untuk tes. Nah ini masih panas banget, nanti makin dingin dia makin agak keras gitu, kenyal. Udah dingin udah siap disajikan. Nah ini makin dingin dia makin keras dan makin kenyal seperti ini. Tadi udah aku cobain, rasanya pas banget untuk garam dan santannya. Tumbuknya udah jadi, selamat mencoba bagi yang mau-mau aja.